Jelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Kementerian Haji dan Umroh akan melakukan sweeping ke seluruh wilayah Mekah untuk memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal. Ya, pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina terus dimatangkan secara menyeluruh demi memastikan bahwa jemaah haji dapat menjalani ibadah dengan aman dan khusyuk. Kemenhaj juga akan melakukan sweeping ke seluruh wilayah Mekah untuk memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal. Dan sweeping ini akan dilakukan setelah jemaah haji bergerak dari Mekah menuju Arafah yang akan dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada Senin 20 Mei 2026. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Kementerian Haji dan Umroh akan melakukan sweeping ke seluruh wilayah Mekah untuk memastikan tidak ada jemaah yang tertinggal. Sweeping ini akan dilakukan setelah jamaah haji bergerak dari Mekah menuju Arafah yang akan dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada Senin 25 Mei 2026. Jamaah akan diberangkatkan dari hotel masing-masing di Mekah menuju ke Arafah secara bertahap dalam 3 gelombang perjalanan. Pada pagi pukul 6 pagi, siang hari pada pukul 11.30, dan sore hari pada pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI Maria Assegaf mengungkapkan, seluruh persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina terus dimatangkan secara menyeluruh demi memastikan bahwa jemaah dapat menjalani ibadah dengan aman dan khusyuk. Puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina terus dimatangkan secara menyeluruh demi memastikan bahwa jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, tertib, dan khusyuk. Fase Ar-Musna ini kan memang merupakan inti dari rangkaian ibadah haji, sekaligus fase paling krusial dalam penyelenggaraan haji. Pada fase ini, jutaan jemaah dari berbagai negara bergerak secara bersamaan dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas. Karena itu, kemudian pengaturan mobilitas, disiplin jadwal, kepatuhan terhadap arahan petugas, serta kesiapan fisik jemaah ini jadi faktor kunci yang sangat menentukan. Sampai data terakhir sebanyak 481 kloter dengan 186.401 jamaah dan 1.919 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sementara itu, pergerakan jamaah dari Madinah menuju ke Mekah juga terus berlangsung secara bertahap. Hingga saat ini sebanyak 472 kloter dengan 182.332 jamaah dan 1.888 petugas telah tiba di Mekah. Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menilai kesiapan pemerintah menjelang puncak musim haji, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Maria Assegaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh. Kemudian sudah bergabung juga Bapak Zaki Zakaria Ansori, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Maria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Kabar baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Ibu Maria, kemudian sudah bergabung Pak Zaki. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Zaki. Ya, masih di mute sepertinya Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar Mas Pras? Kabar baik Bu juga. Maria. Terima kasih atas waktu yang Salam hormat. disampaikan. Salam hormat. Baik, kita langsung saja ke Bu Maria terlebih dahulu ya, terkait dengan bagaimana sih persiapan dari Kemenhaj nih menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Apa yang bisa kita update saat ini? Silakan Bu Maria. Iya, terima kasih banyak Mas. Memang kalau kita melihat ini kan sudah 1 pekan lah ya jelang kemudian nanti, puncak haji berlangsung begitu. Ya. Jadi kalau kita bisa update terlebih dahulu di dalam negeri, ini bahkan sudah, lebih dari 92% yang kemudian sudah bertolak atau berangkat menuju ke Tanah Suci, dan juga kita tahu bersama bahwa, tanggal keberangkatan terakhir dari jemaah gelombang kedua yang akan bertolak ke Arab Saudi atau ke Tanah Suci adalah pada tanggal 29
Mei ini gitu. Jadi sebentar lagi seluruh jamaah akan kemudian berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan juga bersiap diri pada saat jelang puncak musim haji nanti. Nah, tentu untuk saat ini kita juga sudah melihat bahwa di tanah suci sendiri pergerakan dari jamaah yang tadinya berada di Madinah, jamaah gelombang pertama yang berada di Madinah ini juga sudah bergeser secara bertahap menuju ke Mekah dan seluruhnya sudah berada di Mekah begitu, dan kemudian saat ini memang jemaah kami himbau betul begitu ya untuk kemudian menjaga kesehatan, menjaga Oke. tenaganya dan juga tentunya mempersiapkan diri baik itu secara fisik maupun juga secara rohani, secara khusyuk untuk kemudian bisa mempersiapkan diri nanti pada saat jelang puncak haji. Karena tentu Mas, tahun ini semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, termasuk juga Arab Saudi yang cukup ketat gitu ya memberlakukan proses penyelenggaraan ini, baik itu terutama pada saat nanti di Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Kami juga sudah melakukan berbagai persiapan-persiapan, baik itu menilik kesiapan di Arafah dan juga kemudian di Mina. Kami pastikan betul bahwa hingga saat ini hanya menunggu finalisasi saja. Kami sudah pastikan sudah lebih dari 90% semua persiapan sudah bisa terlihat, baik itu dari tenda, baik itu kemudian dari kondisi di dalam tenda, dari segi sanitasi, dari akomodasi, transportasi, bahkan juga konsumsi sudah kami pastikan semuanya bisa berjalan dengan lancar nanti pada saat puncak musim haji. Baik, berarti semua layanan transportasi, konsumsi, akomodasi ini sudah optimal begitu ya. Tinggal nanti bagaimana ini benar-benar tinggal meningkatkan lagi kekhusyuannya nih dari calon jemaah haji ya untuk menyelenggarakan puncak ibadah haji di tahun ini. Baik, kita ke Ampuri ini dari sisi kesiapan anggota Ampuri sendiri begitu sebagai penyelenggara juga dari pihak swasta, bagaimana nih Pak Zaki? Ya, Mas Pras, ya alhamdulillah Ampuri dan juga seluruh asosiasi di bawahnya PIHK atau penyelenggara haji khusus. Ya. Alhamdulillah ya sekarang sudah semakin banyak masuk ya. Kalau dalam data itu kalau jamaah haji khusus sudah per 19 Mei itu sudah 13.180 jamaah haji khusus memasuki Saudi, dan sebagiannya masih ada di Madinah seperti halnya saya masih di Madinah, tetapi sebagian dari jamaah haji khusus sudah berada di Mekah. Tentu persiapan menjelang puncak haji Ar-Muznah yang insya Allah tanggal 26 ya, 26 Mei dan juga yang Tarwiyah starting mungkin mulai berangkat ke Mina tanggal 8 ya, tanggal 8 Zulhijjah atau 25 Mei. Tentu persiapan menjelang puncak haji dari Ampuri dan juga seluruh asosiasi tentunya banyak sekali yang kita siapkan sekarang. Pertama adalah hampir kebanyakan kalau haji khusus ini sekarang sudah masuk ke hotel-hotel transit ya. Hotel transit tentu di sana kita mempersiapkan spiritualnya, manasiknya lebih dikuatkan lagi. Nah tentu nanti juga akan ada briefing dan juga penjelasan kepada sosialisasi kepada seluruh jamaah di seluruh travel mengenai bagaimana pergerakan menuju ke puncak Ar-Muznah ya, ke puncak haji Arafah, Musdalifah dan Mina. Dan juga kita yang perlu kita tekankan kepada seluruh jamaah tentunya adalah kesehatan juga. Jadi di manfaat dari hotel transit adalah mempersiapkan spiritual dan keilmuan manasiknya. Yang kedua adalah menjaga dan saving energi, kesehatan ya. Dan juga kita tekankan masalah dokumen ya. Dokumen diantara yang paling penting adalah kartu nusuk, jangan sampai hilang menjelang puncak haji. Karena kalau di puncak haji nanti hilang kartu nusuk ini sangat rawan ya, akan terganggu proses perjalanannya. Dan insya Allah persiapan kita sudah makin baik ya, makin baik ya. Insya Allah seperti juga haji reguler, kita optimis tahun ini penyelenggaraan haji
reguler dan haji khusus dari Indonesia akan berjalan lancar insya Allah. Baik, amin. Ini tuh yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya, Kementerian Haji dan Umroh begitu untuk menjamin kesiapan dari semua sisi. Demikian juga dengan Ampuri begitu. Jadi kita akan lihat seperti apa koordinasi antara Kementerian Haji dan Umroh dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas layanan selama kepadatan jemaah haji pada saat puncaknya. Nanti kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Bu Maria dan juga Pak Zaki. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Maria Segaf, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, kemudian juga ada Bapak Zaki Zakariansari, Sekjen Ampuri. Nah, lantas bagaimana Bu Maria terkait dengan koordinasi nih Kementerian Haji dan Umroh dengan berbagai pihak baik dari dalam negeri maupun dari pihak Kerajaan Arab Saudi begitu untuk menjaga stabilitas tadi layanan pada saat puncak lebaran maksud saya ibadah haji tahun ini akan seperti apa begitu Ibu? Iya, terima kasih banyak Mas. Tentu koordinasi kita jalin secara intensif tentunya bersama dengan, tim kita yang berada di sana, baik itu yang kemudian, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang berada di Indonesia maupun juga di Arab Saudi, termasuk juga, bersama dengan pihak otoritas Arab Saudi. Kami jalin betul, komunikasi ini, bahkan tiap hari begitu, pihak Arab Saudi juga memantau betul bagaimanakah kemudian aktivitas, penyelenggaraan dari Indonesia, bahkan mereka juga beberapa kali mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji, Indonesia tahun ini yang berjalan menurut mereka cukup rapi dan juga cukup tertib begitu, termasuk juga bagaimana proses, baik itu transportasi pada saat kemudian, pergeseran jamaah dari Madinah menuju ke Mekah pada saat di pos Bir Ali, itu juga menjadi salah satu percontohan juga dari beberapa negara lain, termasuk juga nanti pada saat, di Armusna atau pada saat, puncak musim haji. Nah, jadi memang, pihak Arab Saudi juga mewanti-wanti betul kepada kami, termasuk kami juga mewanti-wanti betul kepada para petugas untuk benar-benar mempersiapkan ini secara matang, karena lagi-lagi, perintah Presiden Prabowo Subianto adalah fokusnya adalah kepada kenyamanan dan juga keselamatan, jemaah, termasuk juga para jamaah kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk nanti pada saat, berada di Armusna. Nah, jadi memang kami persiapkan betul Mas, bagaimanakah kemudian tim-tim kami yang berada di sana termasuk juga, kami persiapkan ada namanya tim khusus Mina. Jadi nanti Oke. tidak hanya beberapa tim yang sudah kami persiapkan di Arafah, kemudian jadi pengawal juga pada saat, di Musdalifah maupun juga di Mina, tapi kami persiapkan betul ada namanya tim khusus Mina. Jadi ini memang sebuah tim yang kemudian, kami optimalkan layanan perlindungannya dan juga pembinaannya bagi, jemaah haji, khususnya kepada, lansia, kemudian jemaah haji yang sakit pada saat puncak haji nanti. Jadi, kami juga sudah bentuk ada, satuan operasional Armusna gitu dan juga kemudian kami fokus betul dalam hal ini termasuk juga perlindungan kepada jamaah. Jadi memang nanti satuan khusus Mina ini atau tim khusus Mina ini berisi dari personil-personil, perlindungan jemaah atau tim Linjam yang memang sudah berpengalaman betul karena juga sudah beberapa dari mereka, paling tidak sudah bertugas minimal 1 kali pada saat operasional haji. Jadi paham betul bagaimana nanti mekanisme-mekanisme yang terjadi pada saat puncak Armusna, kendalanya, sehingga bisa menyiapkan mitigasi-mitigasi termasuk pada saat kepadatan mungkin terjadi. Karena kan kita tahu betul pada saat puncak haji itu seluruh jemaah dari belahan dunia kemudian berkumpul dalam satu Iya. waktu begitu ya, dan juga berada di satu tempat. Sehingga ini yang kemudian mitigasi-mitigasi memang sudah kita lakukan Mas, termasuk juga membentuk tim-tim khusus untuk bisa memitigasi hal tersebut begitu. Oke. Nah, tantangan apa saja nih yang dihadapi atau mungkin sudah dipetakan begitu oleh Kemenhas dalam persiapan menjelang puncak haji tahun ini, Bu Maria? Iya, kalau kita berbicara mengenai kendala, memang sejauh ini paling tidak, persiapan yang memang kita sudah lakukan kan sejak awal begitu ya, berbeda Ya. dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi memang kemarin kita lihat, beberapa persiapan di Armusna begitu ya, yang seharusnya memang sudah selesai sejak pekan lalu begitu, tapi kemudian, masih membutuhkan waktu terlebih dahulu untuk kemudian memproses semuanya. Tapi paling tidak kita pastikan nanti kita sudah wanti-wanti betul kepada pihak syarikah begitu ya, termasuk juga, dalam hal, konsumsi bahwa bagaimana kemudian nanti para jemaah ini tidak ada yang kemudian, tidak merasakan kenyamanan sehingga bisa menjalankan ibadahnya dengan khusyuk nanti di sana. Termasuk juga Mas, kalau bisa kita lihat sebenarnya, eee
apakah kemudian para jamaah termasuk nanti yang lansia maupun juga kemudian yang disabilitas maupun mereka yang kemudian memiliki, penyakit resiko tinggi ini bisa menjalankan ibadah di sana. Jadi Oke, kami tempatkan betul petugas-petugas untuk bisa mendampingi, untuk bisa merespon cepat, klinik kesehatan juga kemudian kami, perkuat di sana, sehingga jika kemudian ada hal-hal yang harus segera direspon oleh para petugas ini bisa dilakukan dengan maksimal. Jadi wanti-wanti kami kepada para jamaah juga jangan sungkan kemudian untuk meminta bantuan kepada para petugas karena, fokus utama kami adalah para jamaah ini bisa melakukan ibadah nanti pada saat puncak musim haji ini dengan cukup maksimal begitu. Termasuk juga, kami ingin memastikan bahwa nanti pada saat proses menuju ke Armusna maupun juga pasca dari Armusna ini bisa berjalan dengan tertib, dengan lancar sehingga setiap perpindahan, setiap pergerakan-pergerakan baik itu dari, Mekah menuju ke Arafah, baik itu dari Arafah menuju ke Musdalifah dan juga nanti ke Mina ini kami pastikan betul setelah pergeseran para jamaah nanti kami akan melakukan sweeping begitu untuk oke, bisa memastikan tidak ada jamaah yang tertinggal, tidak ada jamaah yang kemudian, harus, tersisa di wilayah-wilayah tersebut sehingga kita pastikan oke. betul nanti, operasionalnya kami juga sudah simulasikan hal ini bersama dengan sejumlah petugas, kami pastikan betul di lapangan semua memahami betul tugas dari masing-masing, memahami betul skema peta yang ada di Armusna sehingga nanti bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Ya Oke. doa bersama Mas semoga nanti tidak ada kendala yang berarti pada saat, musim haji nanti. Amin. Itu dia yang diharapkan begitu banyak pihak ya terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Nah, Pak Zaki, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai koordinasi, kemudian bagaimana langkah-langkah untuk menghadapi perubahan cuaca juga di sana begitu dari jemaah-jemaah Ampuri sendiri. Mengingat ini kan koordinasi juga harus dilakukan juga dengan Kementerian Agama, Kemenhad sendiri begitu, Pak Zaki. Ya, ya Mas, bagi jamaah haji khusus atau penyelenggara haji khusus, itu tentu kita koordinasi dari awal itu sudah sangat intens. Oke, Yang pertama dengan Kementerian Haji Umroh Republik Indonesia, yang kedua Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, itu juga kita banyak berkoordinasi. Yang ketiga tentu koordinasi dengan syarikah ya, syarikah tempat kita bekerja sama dalam penyelenggaraan. oke, Karena Arab Saudi ini kan hanya regulator ya, ya pelaksananya tetap syarikah atau perusahaan-perusahaan swasta di Arab Saudi yang kita kontrak bekerja sama dengan mereka. oke. Nah, di Indonesia tentu kita koordinasi sangat intens juga dengan Kementerian Haji kita yang luar biasa, alhamdulillah. Dan kita perlu adaptasi penyelenggara haji khusus tahun ini karena ya tentu kalau Kementerian Haji Indonesia punya misi atau visi haji tahun ini haji inklusif. Bagaimana penyelenggaraan yang baik bagi jamaah haji pada umumnya, termasuk disabilitas, lansia dan risiko tinggi. Dan kita juga harus beradaptasi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi karena Oke. tahun ini banyak sekali perbedaan. Pertama persiapan dari timeline pun sekarang berubah jadi lebih maju. Eh, Oke. Pisah haji biasanya keluar tahun-tahun lalu itu setelah Ramadan, yaitu Syawal. Tahun ini itu mulai dari 10 Ramadan atau 1 Maret itu sudah keluar pisah haji. Jadi lebih awal dan juga Kementerian Haji Arab Saudi ini sudah meningkatkan aspek keselamatannya. Jadi fokusnya aspek keselamatan, yang kedua juga crowd management dan digitalisasi Oke. ya, termasuk digitalisasi sistem kartu nusuk dan lain-lain. Karena insya Allah dengan begitu, dengan digitalisasi bisa mengontrol semua kepadatan, keramaian. Insya Allah penyelenggaraan haji tahun ini semoga bisa berjalan dengan lancar. Baik, Pak Zaki. Dan dari Bu Maria kembali, Anda melihat bagaimana dengan tadi kalau kita bicara pemanfaatan teknologi digital begitu. Apakah juga pemerintah Indonesia menggunakan teknologi yang sama begitu sehingga ini akan lebih memudahkan efisiensi, efektivitas juga akan lebih terjaga begitu di sana. Tentu Mas, fokus kami yang juga kemudian transformasi-transformasi dalam penyelenggaraan ibadah haji yang kami lakukan salah satunya adalah transformasi digital pada tahun ini begitu. Oke, Termasuk juga dari sinkronisasi data kami bersama dengan data imigrasi dari pihak Arab Saudi sehingga semuanya bisa terlacak dengan cepat dan juga kemudian proses penyelenggaraan ibadah haji kemarin yang kita awali ini bisa
seperti yang Pak Zaki sampaikan, bisa lebih awal kita lakukan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga pembagian kartu nusuk yang tahun ini begitu kemudian bisa dibagikan di tanah air. Kalau tahun kemarin kita melihat pembagian kartu nusuk itu dilakukan di tanah suci, tapi alhamdulillah tahun ini berbagai dengan koordinasi dan juga transformasi digital yang kita lakukan, kemudian pembagian kartu nusuk tersebut dan juga aktivasinya bisa dilakukan di tanah air. Tidak hanya sampai di sana saja, dan juga berbagai layanan termasuk juga catering konsumsi yang kita juga lakukan transformasi digital sehingga semuanya bisa terlacak dari segi waktu, dari segi kualitasnya, dan juga termasuk pengawasan Mas yang kemudian kita lakukan juga. Jadi kami ada semacam comment center begitu yang kemudian bisa memantau bagaimanakah kemudian titik-titik petugas haji pada saat di tanah suci maupun juga di tanah air gitu. Jadi kita bisa Oke. memetakan Ya, nanti ya. pada saat ada laporan-laporan, ada kemudian sebuah kendala di suatu tempat, kita bisa lihat mana kemudian petugas-petugas yang berada di wilayah tersebut, kami bisa langsung lakukan komunikasi, bisa Oke. telepon, bisa video call, bahkan melalui comment center tersebut untuk kemudian memberikan arahan kepada petugas sehingga petugas bisa cepat kemudian menanggapi berbagai kendala di lapangan. Termasuk juga dalam hal pelaporan. Kami kemudian juga melakukan digitalisasi di sini. Kami sediakan sebuah platform digital bernama Kawal Haji. Ini digunakan oleh pihak petugas, kemudian juga jemaah haji untuk bisa melaporkan berbagai kendala-kendala di kendala-kendala di lapangan, kemudian termasuk juga kehilangan. Baik itu dalam masalah-masalah kecil seperti misalnya, eee boleh dong request besok, makanannya menunya ini gitu, atau kemudian ada Oke. yang, saya kehilangan, tas di titik ini. Jadi petugas kami langsung secara responsi bisa Mmm, memberikan respon dan kemudian oke. menindaklanjuti di lapangan. Bahkan juga, kasus-kasus misalnya, jemaah yang tersesat, itu juga bisa dilaporkan melalui Kawal Haji selain dilaporkan kepada petugas di lapangan dan itu alhamdulillah responnya cukup luar biasa. Kalau mungkin kemudian Pak Zaki juga bisa, mengawal juga di Kawal Haji begitu ya, satu laporan itu kemudian bisa ditindaklanjuti atau direspon oleh beberapa petugas dan juga tim admin kami begitu. Jadi memang ini sebuah inovasi baru di tahun ini yang kemudian bisa kita lakukan untuk bisa mempercepat berbagai kendala, memberikan respon cepat, pelayanan utama kepada para jamaah. Jadi memang transformasi digital jadi salah satu, cara kami Mas untuk Ya. bisa meningkatkan level pelayanan ibadah haji tahun ini. Baik, itu dia pemanfaatan teknologi digital ini menjadi solusi dan game changer nampaknya untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026. Semoga ini akan semakin memudahkan dan memberikan kenyamanan juga begitu ya bagi para calon jemaah haji menjelang musim puncak haji tahun ini. Lantas bagaimana Anda melihat prospek penyelenggaraan haji yang lebih efisien, Bu Maria, untuk penyelenggaraan ibadah haji ke depannya? Iya, kalau berbicara mengenai efisiensi begitu ya Mas ya, tentu salah satu hal yang kemudian bisa kita lakukan termasuk juga digitalisasi ini tadi. Ini salah Oke, satu hal transformasi yang kemudian kita lakukan pemanfaatan teknologinya untuk bisa membantu mempercepat layanan, memangkas beberapa birokrasi, kemudian juga meningkatkan transparansi tentunya. ya, Jadi kami juga punya sebuah platform dashboard haji.go.id namanya, di mana kemudian beragam informasi terkait dengan haji ini bisa secara transparan bisa oke, dilihat oleh seluruh masyarakat luas begitu ya, termasuk juga dalam hal layanan administrasinya. Kami juga lakukan semuanya berbasis dengan, digital begitu. Kalau kita berbicara baik. mengenai efisiensi, kita tahu, Presiden Prabowo Subianto betul-betul, fokus betul gitu ya untuk bisa bagaimana biaya haji ini ditekan setiap tahunnya begitu. Ya, Alhamdulillah selama masa periode Presiden Prabowo ini, selama 2 tahun ini, paling tidak kita sudah menurunkan biaya haji sebanyak 6 juta rupiah begitu pada saat, tahun 2025 kemarin turun sekitar 4 juta, kemudian pada tahun 2026 ini turun sekitar 2 juta rupiah. Jadi beragam efisiensi ini kita lakukan dengan adanya baik. pemangkasan-pemangkasan birokrasi, kemudian juga termasuk juga pemangkasan-pemangkasan, Ya, kalau biasanya wamen kita bilang ada unsur-unsur, unsur-unsur politis, unsur-unsur, korupsi di dalam setiap layanan itu yang kemudian kita pangkas, ternyata hasilnya walaupun biaya layanan tersebut bisa kita tekan cukup, tajam, tapi kualitas layanannya justru bertambah. mmm, Seperti misalnya dalam hal catering, walaupun kemudian biaya catering itu bisa kita tekan, per box-nya begitu ya, per jamaahnya, namun ternyata dari segi kualitas, dari segi porsi, dari segi gramasinya justru tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Nah, baik. efisiensi-efisiensi ini yang
kemudian nanti coba kita akan manfaatkan juga di tahun depan begitu ya, agar kemudian bisa lebih maksimal lagi dan harapannya, angka biaya haji kemudian juga Ya. bisa kita tekan bersama Mas, untuk bisa memperkuat pelayanan yang semakin cepat, semakin akurat dan juga tentunya ramah bagi jamaah. Yes, itu dia yang menjadi harapan juga seluruh masyarakat muslim di Indonesia dengan harga ataupun biaya haji yang semakin terjangkau. Baik, sayang sekali waktu terbatas Ibu Maria. Pak Zaki, terima kasih banyak ini atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa hari ini dan sukses untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Amin. Assalamualaikum Amin, amin, warahmatullahi amin. wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri, sampai jumpa.